Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik. Wah, bersyukur ya Kak. Iya, Sore Kak. hari ini kita kembali beribadah bersama di Galeri Bible Kids. Yeay! Hore. Ditemani oleh Kak Fide. Dan Kak Yusril. Kita akan beribadah bersama-sama sore hari ini, mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga berdoa bersama. Namun sebelumnya kita buka dalam doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Yusril. Ya adik-adik semua, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sore hari ini untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami mau beribadah, Tuhan ibadah kami sore hari ini kami serahkan ke dalam campur tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati sehingga dari awal sampai berakhirnya itu boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan Kak Yusril. Semua bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Cari teman dua-dua orang. Dua orang. Kakak sama Kak Fide. Ya, yuk cari temennya yuk. Sambil kita angkat pujian roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Yeah, 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 yeah. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Yeah, 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 yeah. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Wah, puji Tuhan ya. Kak Fide, Kak Yusril, dan adik-adik yang ada di rumah, Kak Fide percaya bahwa kita semua sayang pada teman-teman kita. Tapi ingat, Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Bahkan dia lebih sayang. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang
Ya, disilakan duduk kembali adik-adik. Puji Tuhan, kita telah memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mengajak adik-adik semua, mari kita mau fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mengundang Tuhan Yesus masuk di hati kita. Kita angkat pujian, Kubuka Hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tuhan yang manis. Shalom adik-adik di rumah, berjumpa lagi bersama Kak Kaleb. Nah, hari ini Kak Kaleb akan membawakan cerita. Namun sebelum itu, mari semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, kami telah bergerak bagi Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik di rumah, kali ini Kak Kaleb akan bercerita tentang persahabatan di dalam hutan. Di sebuah hutan ada seekor hewan bernama Dodo. Dodo adalah seekor badak bercula satu yang berbadan besar. Ia dan binatang-binatang lainnya hidup rukun di dalam hutan. Dodo senang sekali bermain bersama teman-temannya di dekat sungai. Nah, Dodo tuh mempunyai teman, namanya adalah Modo si komodo, dan ada Moni si monyet, dan ada si Matul si macan tutul. Nah, mereka sudah berteman sangat lama dan sering bermain bersama-sama. Suatu hari teman-teman, ketika mereka sedang bermain,
tiba-tiba Dodo menyuruh semuanya untuk diam. Shh, teman-teman semuanya diam. Dodo mau pengumuman. Lalu akhirnya Dodo menyampaikan pengumumannya. Besok adalah ulang tahun Dodo. Teman-teman semuanya nanti datang ya ke rumah Dodo. Dodo ada buat acara yang sangat besar, sangat meriah. Di sana ada banyak makanan, di sana ada banyak minuman, dan kalau kita semuanya sudah bersama-sama di sana, kita akan bermain bersama-sama. Teman-teman yang mendengar hal itu pun menjadi sangat senang karena diundang ke rumahnya Dodo untuk acara ulang tahunnya. Wah, asik. Siap, kita pasti akan datang Dodo. Kita pasti akan membawakan kado buat kamu Dodo. Ucap si Matul, si macan tutul. Nah, keesokan harinya adik-adik, para binatang itu pergi bersama-sama. Namun, binatang-binatang itu tidak menyangka bahwa ternyata rumah Dodo itu sangat jauh. Dan sementara itu, matahari di sepanjang perjalanan itu sedang bersinar terik. Berarti sangat panas. Aduh, panas banget sih. Rumah Dodo masih jauh. Kalau tahu gini mending aku nggak usah ikut, kata si monyet. Nah, lalu Komodo yang mendengar hal itu pun menjawab pernyataan si monyet. Sabar Moni, sebentar lagi kita bakal sampai kok. Lalu si Komodo melanjutkan. Oh iya Mon, aku haus banget nih. Boleh nggak aku minta bekal minumanmu? Sedikit aja. Aku lupa membawa minumanku, kata si Komodo. Tidak boleh, enak aja. Kalau habis gimana? Terus aku harus minum apa? Kalau aku pingsan di jalan, memangnya kamu mau gendong aku? Kata si monyet. Lalu ternyata adik-adik, si Komodo benar-benar sangat haus. Karena waktu itu sedang panas terik. Sampai-sampai si Modo itu nggak kuat lagi jalan, kakinya lemas. Aduh, aku udah haus banget. Aku nggak kuat, badanku lemas, aku nggak kuat jalan. Kita istirahat aja dulu yuk. Nah, ketika Modo mau berbicara seperti itu, Matul si macan tutul yang melihat Modo menjadi tidak tega. Dia merasa kasihan. Dia merasa harus membantu si Modo. Dan akhirnya ketika ia melihat, dia mendekati Modo lalu dia berbicara. Ini Modo, ambil saja bekal minumku. Lalu Modo menjawab, tapi bagaimana denganmu Matul? Kamu nanti entar kalau kehausan gimana? Kamu mau minum apa? Lalu Matul menjawab, aku udah minum kok. Aku juga nggak haus sama sekali. Aku pasti kuat kok sampai ke sana. Aku kan kuat. Minum aja Modo. Lalu akhirnya Modo mau minum air itu. Klek. Segar sekali. Terima kasih banyak ya Matul. Udah mau berbagi denganku. Aku yang tadi sebenarnya haus banget. Lemas banget. Sekarang udah jadi segar. Lalu si Matul menjawab. Sama-sama Modo. Syukurlah kalau sekarang kamu sudah tidak haus. Jadi kita bisa melanjutkan perjalanan kita ke rumah Dodo. Jawab si Matul. Nah teman-teman, melihat mereka berdua, si Matul dan si Modo, si Moni, si monyet itu tiba-tiba merasa malu. Ia malu karena ia tidak mau berbagi minum dengan si Komodo. Padahal si Modo itu udah haus banget Modo itu sampai lemas. Tapi dia tidak mau berbagi. Sedangkan ia melihat temannya si Matul yang malah dengan senang hati mau berbagi tanpa memperdulikan dirinya nanti. Nah, akhirnya si monyet mendekati mereka yang hendak melanjutkan perjalanan ke rumah Dodo. Si monyet berkata, Modo, maafkan aku ya. Harusnya aku tadi berbagi minum denganmu, kata si monyet dengan menyesal. Tidak apa-apa Moni, sekarang aku sudah tidak haus kok. Aku udah seger nih, aku udah bisa gerak. Jawab Modo sambil tersenyum. Lalu si monyet akhirnya menjawab lagi kepada si Modo. Lain kali
jika ada yang menginginkan bantuanku, jika kamu mau meminta sesuatu apapun dari aku akan segera membantunya dan akan menolongnya. Sekali lagi, aku minta maaf ya Modo. Maaf banget, ujar si monyet. Nah, adik-adik di rumah, sejak hari itu si monyet akhirnya dia sadar bahwa kita itu harus saling berbagi satu sama lain. Kita harus saling tolong-menolong. Nah, teman-teman, pelajaran dari cerita yang tadi agar kita selalu berbagi dan saling menolong. Sama seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Yuk teman-teman semuanya buka Alkitab teman-teman dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Yang belum pegang Alkitabnya, yuk buruan ambil. Ayo kita buka sama-sama. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Namun kita hanya akan membaca ayat yang kedua, 2, 3, 5, 14, dan 15. Kak Kaleb akan membacakan untuk kita semua. Ayatnya yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayatnya yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Lalu ayatnya ke-14 dan 15, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, adik-adik di rumah, pasal ini terutama untuk ayatnya yang pertama sampai yang ke-15, Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus untuk memotivasi mereka dan mengarahkan mereka agar orang-orang Korintus melakukan suatu pekerjaan yang baik, pekerjaan amal khusus, yaitu untuk membantu kebutuhan orang-orang kudus yang miskin di kota Yerusalem dan Yudea, mengikuti teladan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia seperti ayatnya yang kedua tadi, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat murah hati. Murah hati itu apa sih Kak Kaleb? Nah, murah hati itu berarti suatu tindakan di mana kita suka memberi. Kita tidak pelit dengan sesama kita, dan kita juga suka menolong sesama kita. Nah, di sini meskipun mereka dicobai, meskipun mereka sedang hidup dalam kesusahan, dalam berbagai masalah, penderitaan, namun mereka tetap berbagi, mereka tetap memberi dan melayani hamba-hamba Tuhan dan orang lemah dengan penuh sukacita. Mereka nggak bersungut-sungut atas apa yang mereka lakukan. Nah, teman-teman, dari ini kita harus belajar bahwa kita itu memberi kepada sesama kita bukan cuman karena rasa kasihan. Jangan karena, kasihan ya baru kita memberi. Bukan hanya karena itu teman-teman. Kita juga bukan memberi karena kita berkelebihan, berkecukupan, atau kita kaya raya. Tetapi kita harus memberi dengan apa yang kita miliki. Emang apa yang kita miliki Kak Kaleb? Contohnya nih, teman-teman, kalau teman-teman memang adik-adik di rumah tidak punya uang, tidak punya barang, ataupun tidak punya makanan untuk diberikan kepada orang lain, teman-teman bisa, adik-adik di rumah bisa memberi melalui tindakan adik-adik. Contohnya pertolongan. Nah, banyak tuh orang yang butuh pertolongan di luar sana. Bukan cuma pertolongan untuk makan, tapi seperti bantuan-bantuan. Contohnya ini, ketika mama lagi kerja di rumah nih, lagi sapu, terus mama ada pekerjaan lain lagi untuk masak. Nah, teman-teman memberi melalui pertolongan teman-teman kepada mama, yaitu dengan tenaga teman-teman membantu mama untuk menyapu. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman. Teman-teman memberi apa yang ada pada teman-teman. Misalnya juga seperti teman-teman melihat
ada pengemis di pinggir jalan. Cuman teman-teman punya uang 1.000, tapi teman-teman tidak tahu mau 1.000 itu mau dilakukan untuk apa. Nah, lebih baik teman-teman memberinya kepada si pengemis tersebut. Nah, teman-teman, ketika kita memberi, ada satu hal yang harus mendasari hal tersebut, yaitu kita harus berdasarkan teladan Kristus, yaitu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ketika kita memberi, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus lebih dahulu telah memberi kepada kita. Tuhan Yesus memberi apa, Kak Kaleb? Nah, Tuhan Yesus dengan rela, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Nah, dengan kasih karunia-Nya, kita diberikan keseimbangan atau kesetaraan. Kesetaraan gimana, Kak? Nah, seimbang berarti seirama dalam perbedaan. Ya, maksud kakak di sini itu yang satu nggak merasa lebih, yang satu nggak merasa kurang dari yang lain. Jadi sama-sama. Kalau istilah luar katanya gini, kalau kakak makan ikan, adik-adik juga makan ikan. Kakak makan tempe, adik-adik juga makan tempe. Jadi kita memberi apa yang kita miliki. Makanannya sama rata. Berbagai apa yang ada pada diri kita. Kita mau kasih kepada sesama kita apa yang kita punya. Nah, teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, karena itu mari kita renungkan dan menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Alangkah hebatnya lagi kalau kita dalam segala kekurangan kita, dalam kesulitan, dalam penderitaan kita, kita masih mau berbagi untuk sesama kita. Kakak punya satu contoh lagi nih. Misalnya di dalam Alkitab itu ada cerita tentang Elia dan seorang janda. Nah, di ayat tersebut mereka, si janda ini sedang memungut kayu untuk kayu bakar. Nah, adik-adik di rumah, waktu Elia datang, Elia meminta roti kepada si janda tersebut. Tetapi si janda itu berkata dia tidak punya apa-apa lagi. Dia cuma punya segenggam ragi roti dan punya minyak yang sedikit. Tapi akhirnya dia memberikan itu kepada si Elia. Padahal teman-teman, dia itu nggak punya apa-apa lagi. Itu cuma cukup untuk makan sama anaknya hari itu aja. Nah, alangkah hebatnya melihat seorang janda itu dapat berbagi melalui kekurangannya. Nah, begitu juga dengan kita. Mari kita berbagi, entah kita kurang ataupun lebih. Mari kita berbagi kepada sesama kita dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekian dari cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami Tuhan dari awal pemberitaan cerita firman Tuhan hingga berakhir dengan baik. Biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu dapat memberi kepada sesama kami dengan setulus hati dan seperti meneladani dari Engkau Tuhan, kami dapat memberi kepada sesama kami apa yang kami miliki Tuhan. Dan biarlah kami dapat memberkati banyak orang melalui hal tersebut dan biarlah nama-Mu dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kini tiba saatnya kita untuk menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Ibrani 13 ayat 16. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-16. Mari kita hafal bersama-sama. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi adik-adik, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, Kak Kaleb punya gerakan nih biar kita lebih mudah untuk menghafalnya. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, ikut gerakan Kak Kaleb. 1, 2, 3. Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab
Korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi adik-adik, Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Shalom adik-adik. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita akan berdoa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan memimpin kami dari acara Bible Kids kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, membimbing kami untuk kami memberi, baik kami dalam kelebihan ataupun kekurangan. Karena Tuhan sudah memberi kami lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami supaya dalam kehidupan kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Kami berbagi, kami menolong banyak orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap kami, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan dan pelayanan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, bersyukur ya adik-adik dan juga Kak Yusril. Kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak diberkati sekali tadi. Iya betul Kak Yus, Kak Fide juga dibawakan sama Kak Kaleb tadi. Kak Fide belajar memberi walaupun kita dalam keadaan kekurangan. Betul Kak Yusril. Jadi kita bisa menolong teman kita. Iya, kita harus saling berbagi. Membantu teman yang dalam kesusahan. Betul. Tapi Kak, memberi itu bukan cuma hanya sekedar kita ini kasih teman kita. Enggak hanya itu Kak, tapi kita juga bisa menolong mereka ketika dengan mereka tindakan kita. Iya, dengan tindakan kita, dengan kasih yang kita punya. Begitu adik-adik, seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita juga bisa mengasihi satu sama yang lain, seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Aku sayang temanku, ku kasih temanku. Love, love, love. Kak Fide, nggak terasa ya, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tadi telah memuji nama Tuhan, kita juga telah mendengar cerita firman Tuhan. Iya Kak. Dan kita juga telah berdoa bersama. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, Kak Fide akan menutup kita di dalam doa. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala.
jangan ada yang ngintip. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan Yesus bagi kami semua. Kami sore hari ini telah beribadah bersama. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami juga sudah berdoa bersama-sama. Biarlah cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada sore hari ini bisa kami terapkan untuk kami bisa saling berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah jangan sedih hatinya karena kita akan kembali bersama minggu depan di Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Dah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.